tempat ini bagus cuy, serius. Jadi bagusnya itu di sini kalau di jam-jam kayak kayak jam 5, 6, 7 itu kabutnya itu wah Jan, estetik banget cuy. Estetik banget. Nah, ini masjid yang aku maksud cuy. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan Anbu Senja. Gimana kabarnya hari ini? Aku doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Sekarang aku berada di kawasan Mlese cuy, kalau nggak salah. Mlese di Kecamatan Ceper. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 14:27. Benar cuy. Oke cuy, moto video. Saya cuy. Wah, ngomong-ngomong, saat ini aku tidak pakai mic yang biasa aku bawa cuy. Karena tadi sebenarnya mic yang biasa aku bawa itu ternyata ketinggalan setelah 30 menit perjalanan dari kantor. Jadi kalau tadi aku mau balik itu malah buang-buang waktu cuy, buang-buang waktu 1 jam akhirnya. Makanya tadi pasrah. Untungnya tadi masih belum benar-benar keluar dari Jogja. Jadi pas perjalanan tadi ya harap-harap cemas sih, harap-harap cemas nanti kalau seumpama nggak nemuin toko komputer. Ternyata di Janti baru inget kalau di situ juga ada toko komputer yang dulu jadi tempat favorit aku cari barang-barang elektronik coy. Dan ini aku pakai mic bukan mic bando, jadi mic clip yang ada cepitannya itu. Dan saat ini cepitannya tak cepitkan di masker. Dan sekarang nih maskernya naik turun coy. Wah jangan. Bentar. Oke. Jadi nanti aku nggak terlalu berharap juga dengan hasil video ini nanti, karena kalau memang jadi ya syukur, kalau enggak ya sudah ya apa ya, karena ini nanti aku tetap lewat jalur utama coy. Aku nggak berniat belusukan. Jika nanti memang belusukan pun biasanya itu adalah jalur yang biasa aku lewatin. Jadi video kali ini aku tidak berniat belusukan secara gambling, maksudnya belum pernah tak lewatin. Aku nggak ngambil resiko dulu cuy, karena ini sebenarnya juga sudah siang. Kalau bisa nanti sampai di rumah itu sebelum gelap kayak gitu coy.
Dan ini aku juga baru pertama kali lewat jalur ini. Bentar coy, ini mic-nya masih bermasalah coy, naik turun. Bukan mic-nya sih, tapi maskernya. Semoga baik-baik saja cuy. Di lain sisi tadi pas aku ngecek nyoba mic-nya di toko itu ternyata pecah, sama persis dengan mic yang aku pakai sebelum aku beli yang mic Bando. Entah karena aku nyolokin ke outputnya, mic outputnya kurang kencang, atau memang kualitas dari mic-nya itu sendiri kurang bagus. Karena ya bagaimanapun juga ini harganya 10.000 coy. Makanya aku nggak terlalu banyak berharap. Dan nanti ujung dari video kali ini nanti berada di pertigaan, aku lupa sih namanya. Pertigaan apa ya dulu ya? Bukan dulu sih, tadi sebelum berangkat sebenarnya aku sudah ngecek, sudah apa itu namanya, sudah cari-cari informasi soal jalan ini coy. Karena kalau di map itu jalan ini jalan utama, tapi sebelum pertigaan, aku lupa namanya coy, pokoknya pertigaan itulah, itu itu jalannya gede, cuman nanti bakal sempat lewatin jalan kampung, dan itu juga jalan yang dulu biasa aku pakai buat alternatif ketika pulang coy. Kalau di perjalanan aku kemarin, karena ini kan hari Minggu cuy ya, sorry tadi aku belum ya. belum ngomong ya, ini ngomong-ngomong hari Minggu cuy, hari Minggu tanggal 12 Maret, dan besok aku izin cuti karena harus nemenin istri di rumah cuy. Padahal Senin dan Selasa minggu lalu aku juga sudah izin. Ya pokoknya bulan-bulan ini bulan-bulan banyak izinnya cuy, karena memang kondisinya memaksa seperti itu. Kalau aku sendiri sebenarnya juga nggak ingin terlalu banyak izin sih cuy, karena ya pandangan tiap orang kan beda-beda cuy ya. Ya takutnya nanti justru malah jadi rame, malah timbul sesuatu yang nggak diinginkan, terutama di lingkungan kantor cuy. Tapi ya mau gimana lagi cuy, ini bagiku ya sudah aku anggap darurat sih, karena ya mau nggak mau aku harus pulang, dan aku juga sudah tahu resikonya nanti kedepannya bakal seperti apa. Tapi ya untuk saat ini keputusan kayak gitu ya, aku pikir aku harus lebih mementingkan prioritas utama sih. Apa ya? Ini ngomong-ngomong cuacanya tadi panas coy, dari Jogja sampai Klaten itu jalan istimewa, panas banget. Apalagi kemarin, dan ternyata aku juga baru tahu itu malamnya, ternyata Merapi erupsi ya. Dan telat coy. Dan alhamdulillahnya sih nggak mengarah ke Jogja, tapi ya kasihan juga sih di kawasan Magelang, karena awalnya itu mengarah ke Magelang. Ya semoga saudara-saudara kita di Magelang semuanya baik-baik saja dan dikondisikan, amin. Wah suasananya enak, jadi antara teduh dan panas ditambah dengan langit berawan putih. Wah ini udah kayak apa ya, udah kayak mengingatkanku sewaktu aku masih di Taman Asri. Jadi Taman Asri itu
timurnya terminal Magetan cuy. Di situ aku dulu pernah menetap setahun sewaktu kelas 3, dan setelah lulus pun aku masih di situ beberapa waktu sebelum akhirnya aku memutuskan buat ke Jogja. Jadi ya bisa dibilang itu adalah rumah kesekianku. Tapi kedua orang tua yang pernah aku tinggali rumahnya saat ini sudah tiada cuy. Dan untuk kedua-duanya ketika mendekati harinya aku tidak berada di sampingnya sih. Bahkan yang terakhir Simbo yang sudah meninggal, sampai sekarang pun aku masih belum sempat berziarah ke makamnya. Tapi ya mau gimana cuy. Wah Jan, kayak apa ya, udah nggak sempet cuy, serius, bener-bener nggak sempet banget. Jadi ya malas cuy mau menjelaskan. Aku belok kiri karena sebenarnya bisa, cuman aku lebih memilih ke kiri karena aku pengen record di jalan kampung yang tadi sempat aku bicarakan. Jadi kampungnya itu ya memiliki kenangan tersendiri sih cuy. Oke bentar, kayaknya di depan, oh ya di depan ini. Desa Gombang. Oke. Nah, jalan ini yang aku maksud cuy, jalan kampung. Tapi dulu sering banget aku lewatin sebagai jalur alternatif. Karena belakangan ini ketika aku pulang ke Ponorogo, aku sudah jarang banget lewat jalur ini cuy. Ya, aku terakhir lewat jalur ini pun kayaknya juga sudah beberapa bulan yang lalu sih. Bukan ding, kemarin aku lewat sini cuy. Tapi dari arah yang sana, arah yang dari arah timur. Jadi ini kan dari barat ke timur ini. Kalau yang minggu lalu itu dari timur ke barat, jadi dari arah sana cuy. Tapi kalau dari arah ini dari arah Jogja ke timur itu udah lama banget aku nggak lewat sini lagi. Dan terakhir waktu itu aku juga sebenarnya lagi ngevlog juga, tapi kayaknya videonya aku hapus. Mungkin waktu itu karena rusak sih, mungkin rusak audionya, suaranya yang keprek, atau mungkin korup, aku nggak tahu. Karena juga tidak jarang, sekali dua kali aku pernah ngevlog tapi kondisi videonya itu ternyata korup, nggak bisa diedit gitu loh coy. Jadi ya mau nggak mau harus dibuang. Ketimbang ngebak-ngebak iya dong. Dan kenapa kok jalur ini menjadi jalur kenangan? Ya sebenarnya itu enggak ya ketika aku sering lewat jalur ini itu kalau nggak salah ya pas zaman aku PDKT sama istri itu. Jadi pas lewat sini aku pernah pagi-pagi banget, pernah malam, pernah siang, pernah sore pun juga pernah. Jadi hampir di semua waktu aku pernah lewat jalur ini cuy. Bisa dibilang ini ya satu dari sekian banyak, bukan sekian banyak sih, sedikit sebenarnya.
sedikit jalur yang sama tapi aku ngelewatin di waktu yang berbeda cuy. Mungkin ini salah satunya dari sekian sedikit sekian sedikit jalur yang sering aku lewatin pas aku lewat di waktu yang berbeda-beda. Jan aku ngomong apa ya mau Jan repotan gak karu-karuan cuy. Jadi, tapi ya itu cuy, kalau malam, bukan malam sih tapi pagi, kalau paginya lewat sini itu aku ingat dulu waktu mendekati puasa. Jadi aku pernah merasa punya hutang puasa dan aku lewat sini dan nanti aku subuhan di masjid di samping sawah cuy. Itu kalau kenangan waktu dini hari. Kalau perjalanan malam hari lewat sini ya enggak apa ya, enggak ada sesuatu yang unik buat diceritaan sih. Kalau siang ya ini yang kedua kalinya cuy. Seingatku aku lewat sini siang hari kayak gini ya ini kedua kalinya. Terus pernah pagi, jadi pagi itu bukan pagi dini hari ya, tapi lebih ke pagi jam 5 jam 6 kayak gitu. Nah di waktu itu tempat ini bagus cuy, serius. Jadi bagusnya itu di sini kalau di jam-jam kayak jam 5, 6, 7 itu kabutnya itu wah Jan estetik banget cuy. Estetik banget. Nah ini masjid yang aku maksud cuy. Nah, jadi aku pernah mampir di sini tuh sholat ngasar sama sholat subuh. Jadi pas sholat ngasar itu waktu udah punya baby dan hujan. Aku nggak tahu videonya masih ada atau enggak, coba nanti tak cariin cuy. Tapi ya lewat situ pas sore-sore, ya sore-sore jam 5 jam 5 ya bener, jam 5 sore. Keren. Ya begitulah cuy, setiap daerah yang biasa aku lewatin itu memang biasanya itu selalu meninggalkan kesan. Yo kadang-kadang ada kesan baik, ada kesan suka, ada kesan dukanya juga. Kalau kesan duka, oh ya, kalau kesan duka itu yang paling kerasa banget itu di Klaten juga cuy, di Bayat kalau nggak salah, di Cawas atau Bayat gitu lah, aku lupa cuy. Ya itulah nanti, oh ya sih ya nggak lewat juga sih nanti, lewat juga tapi mungkin tidak aku record. Tapi videonya ada sih, video aku lewat jalur situ, nanti tak taruh di link kanan atas ya. Itu video itu di belokan pertama, aku masih ingat soalnya. Nah di waktu itu hari puasa cuy, hari puasa. Terus aku udah janjian sama istri di rumah, bukan janjian sih tapi aku menginfokan kalau aku pulang lebih awal, tapi semakin malam ternyata tidak memungkinkan karena kondisi capek dan tidak memungkinkan kalau tak paksain, takutnya nanti ada apa-apa kayak gitu cuy.
Nah pada akhirnya aku tidur karena memang udah capek toh, dan aku tak niatin berangkat dini hari. Tapi yang aku dapat ternyata ya mungkin ya nggak tahu lah, ya istri mungkin marah, merasa terapusi. Tapi ya ya mau gimana lagi cuy, karena kondisi memang capek banget. Dan pulang, nah waktu perjalanan antara Jogja sampai di tempat kejadian itu kondisi pikiran itu nggak sinkron sama hati cuy. Pikiran, hati, dan mata itu udah nggak sinkron. Jadi mata itu harus fokus ke jalan karena juga malam toh. Pikiran entah kemana, dan hati pun juga entah kemana. Sampai pada akhirnya di belokan yang aku maksud itu, aku tidak sengaja itu nabrak kucing. Sampai pada ini kucingnya terpental mati, dan aku juga jatuh. Ya untungnya waktu itu masih ada orang, karena pas jatuh itu ngaji mau itu cuy, apa itu namanya, imsak, aku lupa sih namanya. Ya itulah pokoknya cuy. Ya untungnya masih ada orang yang baik hati mau nulungin. Dan pas waktu itu aku juga masih belum sadar apa yang aku tabrak dan apa yang membuat aku jatuh. Tapi setelah beberapa waktu kemudian aku dikasih tahu kalau ternyata aku nabrak kucing, dan pemilik kucingnya sudah ngambil. Ya karena aku ya merasa bersalah juga, aku beretikat buat nemuin pemiliknya. Tapi sampai sekarang, sampai waktu itu aku mau berangkat lagi, aku nggak sempat ketemu sama pemiliknya. Dan alhamdulillahnya aku masih cukup mampu buat ngempet coy. Aku masih cukup mampu buat ngempet sampai rumah Ponorogo. Oke cuy, mungkin video ini bakal aku tutup di jembatan itu. Jadi terima kasih sudah mau menonton videoku kali ini. Sampai jumpa di video Senja berikutnya. Jadi see you next time and bye bye.